Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Harus tetap sehat dan harus selalu sehat. Oke, baik anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi-materi yang ada di pembelajaran kelima, tema 3, subtema 1. Wah, tidak terasa sudah hampir habis lagi ya materi-materi kita. Oke, yang akan kita pelajari di PB kelima ini diantaranya adalah proses pencernaan pada manusia. Kemudian nanti kita akan mencoba mengidentifikasi iklan media cetak dan menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Baik anak-anakku semua, memasuki materi pertama mengenai proses pencernaan pada manusia. Nah, di pembelajaran sebelumnya tentunya kalian sudah mempelajari apa saja organ-organ pencernaan pada manusia ini. Alatnya apa saja, organnya apa saja, kelenjarnya apa saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat atau mempelajari tentang prosesnya. Dari mulai makanan itu masuk ke dalam mulut sampai akhirnya menjadi energi untuk kita beraktivitas dan dibuang sisa-sisanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Makanan masuk melalui saluran pencernaan atau melalui mulut pertama kali ya, melalui mulut. Apa yang terjadi di dalam mulut? Di dalam mulut kita terjadi proses pencernaan secara mekanik, kimia, dan biologi. Ya. Pencernaan mekanik maksudnya seperti apa? Ya. Di dalam mulut ini ada gigi, ada lidah, ya. Itu untuk menghancurkan, menghaluskan makanan. Ya. Kalian makan nasi, makan ayam dihancurkan oleh gigi, kemudian dibolak-balikkan oleh lidah. Nah, kemudian kalau sudah halus, lidah akan mendorongnya masuk ke dalam. Nah, itu pencernaan mekanik. Kemudian pencernaan kimia. Pencernaan kimia ini melibatkan enzim-enzim pencernaan. Di dalam mulut ini ada enzim pencernaan. Di antaranya ada enzim petialin. Ya, atau di beberapa literatur lainnya disebutkan enzim amilase. Yang fungsinya untuk mencerna karbohidrat. Ya. Untuk mencerna karbohidrat. Ya, enzim petialin, enzim amilase itu dihasilkan oleh kelenjar ludah atau air ludah, air liur kita. Ya, dicerna. Karbohidratnya dicerna menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian pencernaan biologi. Pencernaan biologi ini pencernaan yang melibatkan makhluk hidup. Dalam hal ini ada bakteri, ya. Nah, bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan ini banyak. Nah, ya. Nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Kemudian makanan setelah halus kemudian didorong oleh lidah masuk ke dalam saluran berikutnya, yaitu kerongkongan. Ya, beda dengan tenggorokan ya. Kalau tenggorokan untuk saluran udara, sementara kerongkongan untuk saluran pencernaan, untuk makanan. Apa yang terjadi di dalam kerongkongan ini? Proses mengalirkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Ya. Saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Jadi makanan di sini didorong dengan gerakan peristaltik. Ya, ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas. Nah, jadi makanan di dalam kerongkongan ini
oleh otot-otot kerongkongan itu diremas, didorong terus sampai turun ke bawah, sampai turun ke bawah, sampai turun ke bawah, sampai akhirnya masuk ke lambung. Ya, di dalam lambung apa yang terjadi? Nah, makanan disimpan untuk kemudian dicerna. Ya. Ada pencerna secara mekanik juga. Oh, memangnya ada apa dalam lambung? Ada gigi lagi? Ada lidah lagi? Oh, tidak. Tapi oleh gerakan otot-otot lambung. Ya. Gerakan otot-otot lambung ini sama seperti halnya gerakan dari kerongkongan tadi, yaitu gerakan peristaltik, meremas-remas. Diaduk lagi di lambung itu, diremas, diaduk, ya. Kemudian dikeluarkanlah kelenjar enzim-enzim dari lambung itu untuk mencerna makanan. Apa saja yang dihasilkan oleh enzim di lambung ini? Di antaranya ada asam klorida yang fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang ikut masuk bersama dengan makanan. Ya. Kemudian ada enzim pepsin untuk merubah pepton menjadi asam amino, ya. Pepsin. Kemudian ada renin untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Ya, itu nama-nama protein. Ya, protein itu banyak nama-namanya, ya. Ada pepsin, ada renin dan juga asam klorida yang membantu pencernaan di lambung. Dihaluskan lagi, diproses lagi, dicerna lagi, terutama protein, ya, protein yang di lambung ini. Dibersihkan oleh asam klorida, dan kalau sudah halus, sudah semakin halus seperti bubur. Nah, seperti bubur atau istilahnya kim. Ya, bubur halus, proses pencernaan di lambung itu namanya kim. Nah, kalau sudah halus baru didorong lagi dengan gerakan peristaltik menuju ke usus halus. Usus halus, usus kecil. Ya. Ada 3 macam di dalam usus halus ini. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Ada 3 macam, ya. Nah, di dalam usus halus ini makanan kembali dicerna dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan juga hati. Ya. Ada kelenjar pankreas dan juga hati yang mengeluarkan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan di usus halus, tepatnya di usus 12 jari. Yang pertama itu ada enzim amilase untuk merubah karbohidrat, kemudian protease atau tripsin untuk merubah protein, ya, dan juga ada enzim lipase, ya, lipase untuk merubah lemak, ya. Itu adalah enzim-enzim yang ada di usus halus untuk membantu proses pencernaan, ya. Nah, dihasilkan oleh kelenjar, pankreas, dan hati. Makanan yang sudah dicerna di usus halus, nih hampir semua zatnya sudah dicerna berarti, ya. Karbohidrat tadi sudah dicerna, protein sudah, lemak juga sudah, ya. Kembali dihaluskan, kemudian didorong ke usus kosong, disimpan dulu, kemudian didorong lagi ke usus penyerapan. Nah, di dalam usus penyerapan itu mulailah makanan itu diserap. Yang diserap itu apanya? Yaitu zat-zat makanannya. Ya. Ada glukosanya, asam aminonya, ada asam lemaknya, ya. Nah, diserap untuk sebagai sumber energi kita, sumber pertumbuhan kita, sumber tenaga kita, cadangan tenaga kita. Ya. Diserap oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh untuk kita melakukan aktivitas. Nah,
Sisa yang tidak terserap kemudian akan didorong lagi menuju ke usus besar. Ya, didorong lagi ke usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Yaitu ada proses penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, apa itu feses? Nanti sebentar lagi kita bahas. Ya, jadi dari semua zat makanan yang kita makan itu 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air, semua sudah terserap ke dalam tubuh. Tadi di usus halus sudah diserap karbohidrat, protein, lemak. Kemudian di usus besar vitamin dan air kembali diserap. Ya, vitamin, air, mineral itu kembali diserap di usus besar. Usus besar ini ada 3 juga. Ya, ada sekum, ada kolon dan ada rektum. Di sekum inilah vitamin, mineral dan air diserap. Ya, sudah kan? Diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, sisa-sisa hasil pencernaannya, ampasnya didorong lagi ke kolon, kemudian didorong lagi ke rektum. Ya. Sisa-sisa makanan dikumpulkan di rektum untuk dibusukkan. Ya, jadi di dalam rektum ini terjadi proses pembusukan sisa-sisa pencernaan. Siapa yang membantu proses pembusukan? Yaitu bakteri Escherichia coli, atau kalian mungkin mengenalnya dengan bakteri E. coli. Ya, sampah dibusukkan, dipadatkan, membentuk feses. Ya, feses itu artinya kotoran, tinja. Ya, kotoran hasil sisa pencernaan. Ya, dipadatkan, tidak terlalu padat, tidak juga terlalu encer. Setelah dibusukkan itu dipadatkan. Kemudian kalau sudah waktunya nanti akan dibuang. Ya, yang namanya sampah harus dibuang. Kemana dibuangnya? Melalui anus. Ya, dibuang sampahnya melalui anus. Ya, selesai sudah. Dari mulai makanan belum masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam mulut, dicerna oleh tubuh dan sampahnya dibuang. Ya, itu secara umum proses pencernaan yang terjadi pada tubuh kita. Ya, semakin bagus zat makanan yang kita makan, maka semakin sehat pencernaan kita. Ya, nah, paham ya sampai di situ? Ya, itu tentang proses pencernaan. Nah, kemudian berikutnya tentang iklan media cetak. Pengertian iklan kalian sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa jenis iklan ya, diantaranya media cetak. Yaitu iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak atau lembaran. Ya. Contohnya apa media cetak ini? Contohnya koran, majalah, tabloid, ya, baliho, billboard, spanduk. Nah, pokoknya semua yang dicetak atau yang di-print itu semua iklan media cetak. Itu media cetak. Nah, iklannya di mana ya? Iklannya di dalam itu pasti ada iklan-iklannya. Kalau kalian lihat koran, baca majalah, lihat billboard atau baliho yang di pinggir jalan itu yang besar-besar itu, ya. Itu pasti ada terkandung unsur-unsur iklannya. Masih ingat apa saja unsur-unsurnya? Ya, pasti ada judulnya. Di dalam iklan-iklan itu, baik entah itu di koran, di tabloid, di billboard, pasti ada judulnya, ada subjudulnya. Kemudian isinya apa? Ada pemberitahuan, ada ajakan, ada peringatan, ya kan? Cuci tangan
dengan sabun. Jangan lupa pakai masker. Nah, itu adalah isi-isi dari judul besarnya, misalkan Mari lawan COVID-19. Nah, itu sudah judulnya, subjudul, dan isinya di situ cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, biasanya iklan-iklan juga menarik untuk kita lihat. Warnanya menarik, gambarnya menarik gitu kan. Tulisannya juga jelas, singkat. Nah, itu visualnya. Itu biasanya iklan seperti itu. Dan nah, biasanya jika ada sesuatu hubungi nomor ini. Ya. Atau untuk mengiklankan ini ada di nomor ini, dicantumkan. Ya, itu unsur-unsur iklan. Jadi sekali lagi, semua iklan yang dibuat, dipasang menggunakan teknik cetak atau lembaran, itu namanya media cetak. Ya, itu tentang iklan. Nah, terakhir berikutnya tentang musik ritmis. Masih ingat apa itu musik ritmis atau alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Ada alat musik ritmis tradisional, ada juga modern. Nah, bagaimana cara memainkan alat-alat musik ritmis ini? Ada beberapa cara. Di antaranya yang umum nih, yang sering kita lihat, dipukul. Dengan cara dipukul, baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat bantu pukul. Apa contohnya? Nah, apa namanya ini? Ya, triangle, ya, triangle, segitiga. Ini besi, dipukul pakai besi. Ding 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 ding. Nah, seperti itu. Ini ada apa ini? Kendang, ya. Kendang. Nah, ini dipukul juga. Masih banyak contoh lainnya. Ada drum, kemudian ada gong, ada banyak lagi. Yang dipukul itu banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian ada juga yang digoyangkan, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Nah, tahu apa contohnya? Ya, yang paling umum ini dia, marakas. Digoyangkan, satu tangan satu digoyang-goyang, cirkik 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 cirkik. Nah, seperti itu. Ini juga digoyangkan. Tamborin, ini biasa dipakai oleh ibu-ibu habsi, ya, ibu-ibu kosidahan. Nah, ada cuma ibu-ibu sih ya yang habsi, ada juga yang cowok ya. Nah, ini bisa digoyangkan atau bisa juga dipukul ya untuk membunyikannya. Kemudian digesek. Oh, adakah alat musik ritmis yang digesek? Nah, ini dia. Apa namanya ini ya? Siapa yang tahu? Nah, nanti cari tahu ya. Cari tahu nanti apa alat musik ini. Ini bunyinya digesek. Srek, srek itu ada tongkatnya. Srek, srek ya. Nah, kemudian ada juga yang diadu. Waduh, diadu. Ini kayak domba aja diadu nih. Nah, oke. Ada juga alat musik yang dibunyikan dengan cara diadu, yaitu ini kalau kalian lihat orang marching band, ada nih yang bawa ini, ya, diadukan, prang, prang, gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam set drum, nah itu dipukul dibunyikannya, pakai stick drum. Nah, tapi kalau yang di marching band itu diadu, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh alat musik ritmis, ya. Nah, masih banyak lagi contoh-contohnya. Silakan nanti kalian perkaya dengan mencarinya di literatur lainnya. Baik, sudah semua Bapak sampaikan materi di PB5 ini. Dan seperti biasa, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terhadap materi-materi ini, maka Bapak minta kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut. Yang pertama, tentang proses pencernaannya. Silakan kalian tuliskan kembali proses-prosesnya. Tadi Bapak sudah jelaskan, ya, proses-prosesnya seperti apa. Kalian simak lagi,
kalian tuliskan di buku catatan kalian. Prosesnya seperti apa? Ya. Kemudian tentang media cetak. Nah, silakan kalian tuliskan 5 contoh dari media cetak. Nah, tadi Bapak sudah ada berikan contohnya. Ya, kalian tambahkan lagi contohnya yang belum Bapak sebutkan tadi, ya. Kemudian tentang alat musik ritmis. Nah, tadi kan masih banyak tuh contoh-contohnya. Nah, sekarang silahkan kalian tuliskan contohnya lagi, tapi ini buatan kalian sendiri. Kalian membuat alat musik ritmis dengan bahan yang ada di rumah yang mudah. Nah, terus kalian sebutkan itu alat musik ritmis yang mana, contohnya seperti yang mana gitu kan. Nah, kalian kan tidak pakai nada, jadi bisa saja. Banyak kok bahan-bahannya di rumah. Ya, silakan kalian contohkan. Apa bahannya? Apa nama alat musiknya? Menyerupai alat musik mana gitu nah. Tidak usah harus sama persis, tapi menyerupai alat musik yang mana. Ya, jangan lupa dituliskan bahan-bahannya. Oke. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Kita bertemu lagi di kesempatan lain, di materi lainnya. Dan akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.